Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan hunting saham-saham non-perbankan yang bagus ya untuk investasi jangka panjang. Jadi kita bakalan cari nih saham-saham mana aja sih yang non-perbankan yang sekiranya bagus untuk dikoleksi untuk kalian masukin ke dalam portofolio investasi jangka panjang kalian. Nah, buat kalian yang mau tahu saham-saham apa aja, ya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus juga jangan lupa untuk cek produk digital dan juga jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian bisa dapat extra benefit. Ya, diantaranya ada stock pick terupdate, video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Dan ini dengan budget yang terjangkau. Nah, buat kalian yang tertarik untuk join membership Todopedia, di mana kalian bisa dapat banyak benefit kayak gini, ya, kalian bisa langsung aja masuk ke bit.ly/join membership Todopedia. Linknya ada di kiri bawah. Ya, dan nanti setelah kalian join, itu semua benefitnya ada di playlist yang namanya adalah video khusus membership, gitu ya. Jadi kalian bisa dapat semua benefitnya di situ. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman ya, untuk screening saham-saham non-bank yang bagus untuk kita beli untuk investasi di bulan Juli sampai Agustus di tahun 2025. Oke, jadi ini saham-sahamnya kita bakalan coba screening. Jadi buat teman-teman nih yang baru gajian misalnya, atau mungkin teman-teman yang bentar lagi gajian, ya, saham-saham dari screening ini tentunya bisa jadi pertimbangan kalian untuk kalian beli untuk investasi jangka panjang. Tapi sebelum kita mulai screening, gue mau bilang disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan jual beli. Ya, jadi keputusan untuk beli ataupun enggak itu 100% di tangan kalian masing-masing. Oke, langsung aja kita mulai untuk screeningnya teman-teman ya. Kita bakalan hunting saham non-perbankan untuk investasi jangka panjang. Nah, kita bakalan mulai untuk screeningnya, kita bakalan pakai Stockbit ya. Kita bakalan pakai screenernya Stockbit, jadi langsung aja masuk ke stockbit.com/screener. Nah, di sini kita langsung aja mulai teman-teman ya. Kita pertama itu masukin dulu namanya. Di sini gua pakai namanya itu adalah screening saham non-bank ya. Kalian bebas mau pakai nama apa. Ya, gua bakalan pakai namanya screening saham non-bank. Terus untuk Stock Universe, di sini kita bakalan pakai IHSG, artinya kita bakalan filter saham-saham yang ada di indeks IHSG. Dengan kata lain itu adalah saham-saham yang ada di Bursa Indonesia semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang langsung aja kita masukin kriteria teman-teman ya. Kita masukin screening rules-nya, kriterianya mau apa aja. Yang pertama yang jadi kriteria gue pribadi itu adalah kita mau saham-saham perusahaan dengan valuasi yang murah. Nah, valuasi yang murah itu apa? Tolok ukurnya, apa benchmarknya? Ya, benchmarknya itu adalah PE ratio. Jadi kita langsung aja add rule, basic ratio, kita bakalan ketik di sini PE ratio. Nah, di sini ada suggestion-nya, langsung aja teman-teman klik PE ratio TTM. Ya, terus kalian di sini pilih lebih kecil daripada 10. Artinya kita mau saham-saham dengan PE di bawah 10. Yang mana PE di bawah 10 itu menandakan kalau saham-saham perusahaan ini yang bakalan kita pilih ini adalah saham-saham perusahaan yang valuasinya tergolong murah. Gitu ya. Nah, setelah kita masukin kriteria untuk valuasi, ya, next kita bakalan add rule lagi, basic ratio. Sekarang kita bakalan masukin kriteria untuk potensi dividen teman-teman ya. Jadi kita mau saham-saham perusahaan non perbankan yang bisa kasih potensi dividen ya, yieldnya itu kalau bisa gede. Gede itu berapa? Gede itu kalau menurut gue pribadi minimal 7%. Ya, kita langsung aja masukin dividen yield ya. Di sini ada suggestion-nya paling atas. Kita mau lebih dari 7% atau minimal 7%. Jadi lebih besar sama dengan 7. Ya, teman-teman bisa edit-edit di sini teman-teman ya. Misalnya kalian maunya, gua maunya 10 nih gitu. Kalian bisa edit di sini. Oke? Nah, selain kita mau dividen yield-nya gede, kita juga mau untuk dividen payout ratio. Dividen payout ratio-nya itu
Di sini namanya payout ratio ya, nggak ada kata dividennya. Kita mau payout rasionya itu ya maksimal itu 100% teman-teman ya. Artinya kita mau saham perusahaan yang mana dia itu masih nyisain labanya untuk dipakai buat pengembangan bisnis. Jadi kita mau payout rasionya itu ya maksimal 100% atau di bawah 100%. Gitu ya, di bawah 100%. Ya, kalau payout rasionya 100% itu artinya dari labanya 100% itu jadi dividen. Nah, itu artinya perusahaan nggak nyisain laba untuk dipakai buat pengembangan bisnis. Gitu ya, semua dari labanya itu jadi dividen buat investornya dan tentunya itu bisa menghambat pertumbuhan. Ya, jadi kita mau payout rasionya di bawah 100% yang artinya perusahaan itu masih nyisihin laba untuk ekspansi bisnis dan dengan kayak gitu perusahaannya punya potensi pertumbuhan untuk kedepannya. Oke? Nah, kita udah masukin valuasi, kita udah masukin kriteria untuk dividen, sekarang kita bakalan masukin kriteria untuk kinerja bisnis. Nah, yang pertama yang gua mau ya untuk kinerja bisnis dari perusahaannya, gua mau untuk profitability-nya itu dia punya profitability yang bagus. Artinya apa? Artinya dia bisa hasilin laba yang besar dari modal yang dia punya. Gitu ya, kita langsung aja add rule, basic ratio, kita masukin di sini return on equity. Ya, return on equity-nya kita mau minimal 10 ya. Artinya perusahaan itu bisa hasilin minimal 10% ya. Profitnya itu dia minimal 10% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Artinya perusahaan itu punya tingkat profitability yang bagus. Gitu ya. Nah, selain dari dia mampu hasilin laba yang gede, kita juga tentunya mau untuk labanya itu dia bertumbuh. Jadi kita langsung aja add rule basic ratio. Ya, kita ketik di sini net income. Nah, terus teman-teman pilih di sini ya, net income growth 3 year. Artinya ini adalah pertumbuhan tahunan untuk laba bersihnya. Nah, di sini kita pilih net income dalam kurung growth 3 year. Terus kita pilih di sini lebih besar sama dengan kita masukin 5. Artinya apa? Artinya pertumbuhan tahunan dalam 3 tahun terakhir untuk laba bersihnya itu pertumbuhan per tahunnya itu 5% per tahun minimal. Gitu ya. Jadi kita mau perusahaan yang bertumbuh. Ya, 3 tahun terakhir itu dia pertumbuhannya kita mau minimal itu 5% per tahun. Artinya kita dapat gambaran kalau perusahaan ini punya potensi pertumbuhan. Meskipun memang nggak ada jaminan ya. Kalau misalnya di masa lalu dia bertumbuh, nggak ada jaminan ke depannya dia bakalan bertumbuh. Tapi seenggaknya itu gambaran kalau perusahaan itu ya dia punya potensi untuk bertumbuh. Gitu ya. Meskipun bukan jaminan tapi seenggaknya itu gambaran. Oke, nah kita udah masukin return on equity, kita udah masukin net income growth, gitu ya. Itu dari segi labanya, ya itu dari segi labanya. Sekarang kita juga tentunya masukin kinerja bisnis dari segi balance sheet, teman-teman ya. Jadi kita mau neracanya sehat, ya kita mau perusahaan yang bisa menjaga neraca atau balance sheet-nya untuk tetap sehat. Nah, pakai apa? Pakai rasio apa, gitu ya? Kita langsung aja add rule, tapi kali ini kita pilih yang di bawah teman-teman ya, rasio versus rasio. Nah, di sini kita bakalan masukin untuk total current asset ya. Jadi kita mau total current asset ya itu lebih besar daripada 1 dikali total liabilities. Artinya apa? Artinya kita mau aset lancarnya perusahaan itu lebih gede daripada semua utangnya. Gitu ya. Jadi kita mau aset lancarnya doang itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Yang artinya perusahaan itu bisa dengan mudah dan dengan cepat dia melunasi semua utangnya. Dan dengan kayak gitu dia masih punya sisa aset yang nantinya bisa dipakai buat ekspansi bisnis atau bisa juga buat bagi dividen. Gitu ya. Jadi kita mau untuk current asetnya lebih besar daripada semua liabilities atau semua utangnya. Gitu ya. Nah, setelah kita masukin kriteria dari segi kinerja balance sheet, ya, tadi kita income statement udah, balance sheet, sekarang kita masukin untuk cash flow. Nah, cash flow di sini kita bakalan pakai basic ratio, kita ketik di sini free cash flow. Gitu ya, free cash flow. Nah, free cash flow ini apa? Free cash flow ini adalah arus kas bebas, yang mana arus kas bebas ini adalah arus kas dari operasionalnya dikurangin sama belanja modal. Jadi free cash flow ini adalah arus kas bebas, ya uang kas masuk yang bebas dipakai untuk apapun. Tapi biasanya sama manajemen itu dipakai untuk yang pertama itu buat bagi dividen, yang kedua itu buat buyback, yang ketiga itu buat bayar utang, atau yang keempat itu buat ekspansi lebih lagi.
gitu ya. Misalnya dia mau akuisisi perusahaan, itu biasanya pakai free cash flow, gitu ya. Nah, free cash flow ini tentunya penting banget karena ini bisa menentukan berapa sih dividen yang bisa dibagi sama perusahaan dan apakah perusahaan itu bisa terus mempertahankan dividen yang dia bagi ke investornya, gitu ya. Jadi free cash flow ini penting banget. Ini ibarat net profit atau laba bersih tapi versi uang cashnya, gitu ya. Nah, di sini kita tentunya mau free cash flow-nya itu lebih besar daripada 0. Kita mau saham perusahaan yang free cash flow-nya itu positif, gitu ya. Nah, di sini kita udah masukin teman-teman ya, untuk tadi kriteria valuasi udah, kriteria dividen udah, ya kriteria dari segi kinerja perusahaan juga udah, ya. Dari sini kita bisa langsung untuk screening sahamnya teman-teman ya. Kita screening sahamnya dan di sini kita dapat total ada 19 saham ya. 19 saham yang potensial menurut gua untuk investasi jangka panjang mulai dari bulan Juli sampai sekitaran bulan Agustus tahun 2025. Gitu ya. Di sini kita coba urutin pakai alfabet teman-teman ya. Di sini ada Astragrafia ya, ASGR. Ya, ini perusahaan anak usahanya Astra. Dia ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa printing ya, printing, jasa teknologi juga. Gitu ya, ini anak usahanya Astra. Terus Auto ya, ini anak usahanya Astra juga yang bergerak di bidang komponen ya, komponen kendaraan ya, Astra Auto Parts. Terus ada Bayu ya, ini perusahaan pariwisata teman-teman ya. Ini juga cukup menarik menurut gue ya, dimana dia ini memang untuk current asetnya, kalau kita lihat di sini Bayu ini ya current asetnya itu 846M ya, kalau dibandingin sama liabilitiesnya cuma 430, artinya hampir 2 kalinya ya. Jadi memang dia cashnya sama aset lancarnya banyak banget gitu ya. Terus ada Blue juga ya, ini Blue ini belum pernah kita bahas ya, jarang banget nih gue bahas nih ya Blue ya, perusahaan yang ngejual perlengkapan komputer. Ada Cita juga jarang kita bahas ya, perusahaan tambang bauksit ya yang gue tahu ya. Ada Demas ya, sering dibahas, Elsa, Gems, IPCM ya masuk, JTPE juga masuk teman-teman ya. Ada Malindo Feedmill ya, perusahaan poultry. Ya, ini ternyata masuk juga ke screeningnya kita. Ada MSTI ya, ini belakangan yang memang sering gue bahas ya. Memang cukup menarik teman-teman ya, tapi memang naiknya udah lumayan tinggi. Ada Raos juga, ini juga salah satu saham yang high dividend. Ya, SPTO masuk juga, TAPG ya, saham CPO ini masuk juga, tapi agak hati-hati sama TAPG karena naiknya juga udah tinggi. Terus ada TOTL, perusahaan konstruksi, ada Toto, UNTR, dan juga ada WIIM ya. WIIM ini perusahaan rokok teman-teman ya. Jadi total ada 19 saham nih non perbankan ya. Teman-teman buat yang mau investasi syariah mungkin bisa pertimbangin ya untuk saham-saham non perbankan ya, kecuali mungkin kayak WIIM ya. Menurut kalian mau invest syariah pakai WIIM itu, pakai saham WIIM itu kalian mau nggak? Itu terserah kalian ya. Tapi intinya ini non perbankan untuk invest jangka panjang, dan tentunya bisa buat teman-teman yang mau investasi dengan strategi investasi syariah untuk jangka panjang gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dividen yield-nya bisa di kisaran 7% sampai paling tinggi itu Demas ya, di hampir 20% ya. Demas ya 19%-an sekian gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa pertimbangin untuk untuk seleksi dari 19 saham ini, mana yang mau kalian masukin ke portofolio, mana yang mau kalian belanjain gitu ya. Menu belanja investasi kalian itu apa aja sahamnya ya. Mungkin kita coba teman-teman ya, kita coba untuk filter lagi dari 19 saham ini ya, mana sih yang paling bagus lah ibaratnya gitu ya. Katakanlah gini teman-teman ya, kita mau mungkin untuk dividen yield-nya kita mau digedein ya, katakanlah misalnya mau 9% atau 8 deh, 8 ya. Terus untuk payout rasionya biarin aja, ROE-nya kita misalnya mau 12 ya. Terus untuk growth-nya kita biarin aja ya, free cash flow kita biarin aja. Nah, kita coba screening ya. Dari 19 ternyata ada 12 teman-teman ya, 12 saham nih yang masih masuk ke dalam screeningnya kita gitu ya. Ada Malindo Feedmill ya, kita coba urutin, Auto, Cita, Demas, Gems, IPCM, JTPE, Main, SPTO, TAPG, TOTL, Toto, UNTR ya. Jadi dari 19 ini tadi kita tambah sedikit ya kriterianya
ya kita angka-angkanya kita ubah sedikit, ini dapat 12 nih. Jadi kesaring lagi, ya. Nah, mungkin kita coba lagi ya, tambah satu rule lagi, which is menurut gue ini cukup penting teman-teman ya. Jadi kita mau tambah satu rule lagi, yaitu asset turnover. Ya, asset turnover. Ya, di sini kita mau untuk minimal itu katakanlah 0,8 lah ya, atau 1 deh, ya. Artinya asset turnover ini kita mau minimal 1, artinya apa? Asset turnover 1 itu artinya untuk setiap aset yang dia punya itu bisa menghasilkan Rp1 pendapatan. Gitu ya. Nah, kita coba screening di sini. Dan di sini kita cuma dapat 3 saham total ya, ternyata ya, teman-teman. Kita dapat 3 saham ya, ada Main, JTPE dan ada GEMS. Ya, jadi dari kita nambah satu kriteria doang nih ya, asset turnover, ya kita dapat cuma 3 saham ternyata yang masih lolos ya. Ada Malindo Feedmill, Main, ada Jaswindo, JTPE, dan juga ada Golden Energy Mines atau GEMS ya. GEMS ini ternyata masuk ya teman-teman ya, gue juga kaget gitu loh. Cuman teman-teman mesti waspada untuk GEMS karena kan dia bisnis batubara ya teman-teman ya. Jadi mungkin aja bisa jadi batubara ini ke depannya berpotensi untuk sunset. Dan GEMS ini kayaknya gue ngelihat belum ada transisi menuju energi EBT. Atau mungkin dia diversifikasi komoditas, itu kayaknya gue belum ngelihat dia ada manuver ke sana, itu kayaknya belum ada gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ada 3 equity, ada 3 saham ya yang masuk ke screening terakhir. Tapi menurut gua nih ya, ini kalau kita coba delete ya, kita coba screening lagi, menurut gua 12 ini pun sebenarnya udah oke. Ya, termasuk juga tadi kalau kita balikin lagi ya, misalnya 7% ya tadi ya. Ini ROE 10. Ya, ini pun 19 saham ini pun menurut gua juga udah cukup oke. Gitu ya, kalian tinggal pilih aja nih dari 19 ini mana yang paling bagus dari yang terbaik. Gitu, kalian bisa ubah-ubah kriterianya, kalian bisa tambah kriteria baru. Gitu ya. Dan juga tentunya jangan lupa teman-teman ya, buat kalian juga cek untuk website perusahaannya. Jadi kalian pelajari juga nih model bisnisnya seperti apa. Kalian coba telaah lagi dia produk jasanya itu ngapain aja, dia manajemennya itu untuk ngembangin bisnis ke depannya, manajemennya itu ngapain aja, gitu ya. Kalian coba lagi, cek lagi lebih mendalam. Ya, tapi dari screening kita kali ini, total ada 19 saham non perbankan ya, yang bisa kita pertimbangin teman-teman untuk jadi menu belanja kita di bulan Juli sampai bulan Agustus ini ketika nanti kita dapat gaji atau mungkin teman-teman ada yang udah gajian. Oke, ini bisa jadi pertimbangan. Ya, ini bisa jadi pertimbangan buat kalian untuk buy, untuk invest jangka panjang. Tapi menurut gue ya, jangan semuanya. Sama yang kedua itu, jangan sampai porto kalian itu kayak minimarket ya. Jadi, jangan sampai kebanyakan teman-teman. Menurut gue maksimal itu 10 saham aja. Maksimal 10 saham. Gitu ya. Jangan kebanyakan, jangan beli semuanya ya. Jangan beli 19-19-nya menurut gue. Itu juga nggak baik ya. Kalian pilih minimal ya, paling nggak ya, bukan minimal ya, maksimal ya, mungkin dari 19 ini kalian pilih 5 lah yang terbaik. Ya, maksimal 5 ya, dari 5 itu ya mungkin kalian bisa pertimbangin untuk belanjain. Gitu ya, karena kan kalau misalnya kalian belanja tapi kebanyakan saham juga nanti bingung gitu. Ini yang mana gitu kan. Jadi mending pilih 5 yang terbaik dan seriusin untuk belanja di saham-saham itu. Oke, jadi ini dia ya hasil dari screening kita, dan total kita dapat 19 saham non perbankan yang bagus untuk investasi. Nah, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual maupun beli 19 saham ini. Jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ya ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu Todopedia supaya kedepannya itu bisa makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.